Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab wasiat bagi wanita bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius, sangat tidak suka kepada suami yang suka memukul istrinya, apalagi setelah dipukul istrinya digauli atau dijima. Mare tokol luarah etokol dalemah. Nah ini kelmekeli kan ya. Kasar, suka mukul tapi masih dipakai. Ini Rasulullah sangat tidak suka model suami yang seperti itu. Kalau memang sudah tidak suka, ya diceraikan saja, tidak usah dipukul. Nah, apalagi masih diajak berhubungan badan. Sekarang hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairahu rawahu Muslim. Rasulullah berkata, janganlah benci seorang suami yang beriman kepada istrinya yang beriman juga. Karena apa? Karena suami istri itu pasti mempunyai akhlak yang baik, dalam sisi lain punya akhlak yang jelek. Semuanya begitu, suami juga begitu, istri juga begitu. Di sisi lain mempunyai akhlak yang baik, di sisi lain mempunyai akhlak yang tidak baik. Di sisi lain bisa menyenangkan suaminya, kadang juga menjengkelkan suaminya. Nah, begini ini kata Rasulullah, jangan sampai membenci. Jadi manusia itu kan memang ada wajahnya, ada tangannya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang ada manfaatnya. Nah, di sisi lain manusia juga ada duburnya, bagian pembuangan. Sama juga istri suami juga begitu. Cantik sekali, menyenangkan kalau dilihat, ya, tapi kadang wataknya kurang jelek. Apa? Suka ngentut sembarangan. Nah, ini. Jadi memang modelnya begitu ya. Ada jelek sekali wajahnya, tapi sopan santunnya luar biasa. Ada tidak berpendidikan, tapi pintar masak. Tidak berpendidikan, mungkin sekolahnya sampai SD, tapi pintar masak. Kalau suruh jualan, wah pintar jualan nasi, makanan dan lain sebagainya. Ada yang pintar tapi tidak bisa masak. Jadi begitu itu memang wajar ya, normal ya. Tidak usah saling membenci antara suami dan istri. Memang sudah normal begitu. Yang ketepatan ya harus menerima, tidak usah kemudian dibenci istrinya karena kurang cocok. Tidak usah, sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau biasa, jadi buat biasa aja hidup ini. Ada yang suami itu suka rokokan ya, rokokan. Ada yang suka rokokan, ngopi ya. Nah,
Ada yang begitu, ada yang tidak, macam-macam. Yang ketepaan rokokan ya rezekinya suami rokokan, yang enggak rokokan ya rezekinya suami tidak rokokan. Ada kaya banyak uangnya, mobilnya bagus, tapi kalau ngomong kasar suka ngusir ya. Ada yang begitu. Ada yang miskin biasa-biasa aja tapi sangat kasih sayang kepada anak istrinya. Jadi semuanya itu harus diterima karena di sini wasiatnya wasiat baik kepada wanita. Yang wanita juga mempunyai hak untuk dihormati dan dihargai. Sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tidak usah saling menghina dan saling membenci. Kalau saling membenci, ini sudah akan menjadi keluarga yang tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mendengar pidatonya orang itu ada yang begini. Di Al-Quran itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa sakinah yang pertama? Jadi keluarga itu kalau ingin enak, bahagia harus sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk menjadi mawaddah, warahmah ini harus sakinah dulu. Katanya orang Madura bukan dibaca sakinah tapi dibaca sakenah. Jadi untuk menjadi mawaddah, warahmah harus sakenah dulu. Hadis yang keempat, wa an Umar bin al-Ahwas al-Jusyami radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada'. Jadi dalam haji wada' itu Rasulullah berkata, ba'da an hamidallahu ta'ala wa asna alaihi wa zakara wa wa'adha summa qala ala wastausu bin nisa'i khaira. Nabi Muhammad ketika haji wada, Nabi Muhammad memuji kepada Allah, kemudian berpidato, dan isi pidatonya diantaranya adalah ingatlah, berwasiat baiklah kepada para wanita. Kenapa? Fa innama hunna awanin indakum. Wanita-wanita itu, istri-istri itu seperti apa ya, orang yang diboyong dari rumah aslinya, rumah ayah ibunya, dibawa kepada rumah suaminya. Karena begitu laisa tamlikuna minhu syai'an ghaira zalik. Jadi suami itu tidak mempunyai hak untuk memiliki istri. Ini hadis ya, dengarkan. Suami itu tidak mempunyai hak untuk memiliki istri kecuali hanya untuk dinikmati. Ini hadis. Jadi istri itu yang baik itu ya dinikmati, ya digauli, ya dikumpuli tidur, begitu. Bukan untuk dimiliki. Kalau dimiliki itu malah menjadi seperti budak, bisa dijual, bisa dipukul, bisa dibentak dan lain sebagainya. Makanya yang benar itu istri itu dinikmati, bukan dimiliki, sehingga boleh dipukul, boleh dicaci, boleh ditendang, boleh dikata-katain dengan kata yang kasar. Kalaupun istri itu illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kalaupun umpama istri itu melakukan kejelekan, keburukan, diantaranya umpamanya ngabul ya, ngambul, ngamuk, sedih, porean ya umpamanya. Kalau sampai begitu istri itu, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji', ndak usah dipukul, ndak usah dikata-katain kasar, tapi cukup jangan kumpul tidur. Nah ini sanksinya itu ringan-ringan saja. Jangan asal moro karena salah kopinya diisi pakai pakai garam bukan pakai gula, kemudian suaminya ngamuk, ngorot, tendang sana, tendang sini, lempar piring, terbang sana, terbang sini piringnya. Enggak begitu caranya dalam Islam. Dalam Islam itu kalau sudah istrinya melakukan kesalahan, maka tidak kumpul tidur. Yang kebelah umpamanya suaminya istrinya itu purian atau nusus, ngambul ya, ngamuk, ya tidak usah dikumpuli tidur. Itu caranya.
Kemudian kalau parah bagaimana? Wadribuhunna darban ghaira mubarrijin. Kalau mau memukul, ini terlalu parah wis kesalahannya. Kesalahan istri terlalu parah, maka boleh memukul istri itu dengan pukulan yang tidak yang tidak berbahaya. Contohnya pukul pakai sapu tangan ya. Pakai lidi satu, jangan lidi saponya itu denang sapon saya toko lagi ya, bukan ya, satu lidi dipukulkan sama istrinya, atau mukul pakai sapu tangan. Pakai sapu tangan ini mukulnya ngerjebret gitu ya, bukan pakai sapu tangan kemudian di dalamnya sapu tangan itu ada tangannya apa kemudian nempeleng ya, bukan itu maksudnya. Itu berarti pukulannya berbahaya. Jadi tidak ada ajaran Islam itu mengajarkan sampai memukul yang berbahaya. Harus pukulannya yang ringan-ringan saja. Pertama, kalau melakukan kesalahan, istrinya umpamanya ya dipisah ranjang lah, istilah pisah ranjang. Kalau sampai parah ya dipukul boleh, tapi pukulan yang mendidik bukan yang membahayakan. Fa in ata'annakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah taat istri kalian semua ini, jangan cari-cari alasan wis untuk memarahi istrinya atau memukulnya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Kalian semua mempunyai hak atas wanita. Walinisaikum 'alaikum haqqan. Dan wanita juga mempunyai hak kepada kalian. Jadi suami istri itu punya hak dan punya kewajiban masing-masing. Tidak usah saling mencaci, saling pukul dan lain sebagainya. Fahaqqukum alaihinna alla yu'ti'na furushakum man takrahuna. Jadi kalau haknya kalian kata Rasulullah untuk wanita, jadi wanita mempunyai kewajiban kepada laki-laki, yaitu diantaranya tidak boleh memasukkan atau kumpul ngobrol-ngobrol dengan laki-laki yang tidak disukai oleh suami. Jadi suami kalau tidak suka kepada si A, tidak usah ngobrol-ngobrol dengan si A, begitu. Ini bagian dari kewajiban istri menjaga haknya suami. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna. Juga haknya suami dan harus dilakukan oleh istri. Istri tidak boleh memasukkan orang lain, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak disukai oleh suaminya. Suaminya tidak senang sama Hamidah umpamanya, kemudian tidak senang sama Bakir umpamanya, maka Bakir dan Hamidah ini jangan dimasukkan ke rumahnya suaminya itu karena tidak suka. Jadi bagian dari hak menjaga haknya suami dan kewajiban istri kepada hak suami, yaitu diantaranya adalah tidak boleh ngobrol-ngobrol dengan orang lain yang tidak disukai oleh suaminya. Begitu juga memasukkan ke rumah, tidak boleh memasukkan orang lain yang dibenci oleh suaminya. Ala wa haqquhunna. Ingat juga ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'abihinna rawahu Tirmidzi. Ingat, si istri juga punya hak. Apa haknya istri? Yaitu istri harus dinafkahi zahir dan batin. Dia dikasih makan, dikasih baju, dan juga zahir dikasih nafkah batin. Jadi ingat dia ya, istri itu bukan milik suami. Ini hadisnya yang paling pokok. Istri itu bukan milik suami, walaupun istri itu sudah dipindah dari rumah asalnya, rumah ayah ibunya, itu tidak kemudian otomatis miliknya suami. Tidak. Yang boleh dilakukan oleh suami adalah sesuatu yang tidak berbahaya bagi istri, tapi yang mengenakkan diantaranya adalah hubungan intim suami istri, itu yang diperbolehkan. Kalaupun istrinya berbuat salah, tidak boleh dimarahin, dibentak-bentak.
tapi dengan cara yang halus, pisah ranjang. Kalau parah, ya dipukul tapi dengan pukulan tidak membahayakan. Ini caranya suami menggauli istrinya menurut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau kita ini mau mengikuti ini, ya bagus. Tapi kalau tidak mengikuti ini, ya berarti dalam rumah tangganya kurang begitu mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.